Misterius Mei, Misterius Mei, selama bulan Mei. Halo majikan, selamat datang di Mrs. Mei ya. Ada aja begitu namanya ya, karena sampai akhir bulan ini bakalan full MT gitu. Jangan pada demo. Kenapa? Karena bulan depan kan kita udah masuk janji Juni ya majikan, yang full TC semua begitu, kagak bakalan ada MT-nya. Makanya Babu sengaja nih mau puas-puasin ngabisin stok Mrs. Things nih biar balance hidup kita majikan. Gak apa-apa ya. Tapi untuk TC VIP tetap ada di bulan ini, tenang aja, udah namanya VIP kan spesial ya. Nah, untuk pembuka Mrs. Mei ini kita akan membawakan sebuah kasus yang punya plot twist berlapis. Dimana ini bukan tentang kasus pembunuhan atau penculikan ya. Karena di sini penjahatannya bukan orang asing yang tiba-tiba datang, gengs. Melainkan memang orang yang seharusnya melindungi dan paling dipercaya. Yang lagi-lagi dari ribuan kasus yang udah kita bahas ya. Salah satunya ini tuh mirip kayak cerita film, gengs. Karena ini tuh tentang seseorang yang kecelakaan terus lupa ingatan. Familiar kan sama cerita-cerita begini? Kecelakaan terus amnesia gitu, macam Tommy Sedimeter Garden 2, iya nggak? Jadul banget ya. Yang kita kira kan cerita-cerita begitu mah cuma di film doang. Karena kan kayak nggak masuk akal, tapi kok ya beneran kejadian. Nyata ini kasusnya. Ini kita mulai dulu dari awal banget ya, gengs, kita runutin kejadiannya. Dimana di sini tuh ada dua orang kembar identik, alias mirip banget kayak Babu sama Afgan. Yang satu namanya Alexander Lewis dan satu lagi Marcus Lewis. Tapi ini kita panggilnya Alex sama Marcus aja biar gampang ya. Mereka lahir di tanggal 31 Januari 1964 dari pasangan Deal dan John Lewis. Mereka semua ini tinggalnya di Inggris ya, gengs ya. Jadi kejadiannya memang di Inggris juga. Dan hitungannya mereka ini termasuk keluarga kelas menengah ke atas, gengs. Keturunan bangsawan, darah biru cenah. Punya rumah besar yang jatuhnya juga macam mansion, yang konon katanya rumah itu memang dibangun pada abad ke-10. Jadi kehidupan dari keluarga ini tuh kelihatan apa ya, wah banget, mapan dari luar. Tapi belum genap sebulan si kembar ini lahir, ada tragedi datang. Karena pas usia si kembar ini baru 3 minggu, John sang ayah itu meninggal dalam kecelakaan mobil. Ceritanya waktu itu, si John, Deal sama Alex dalam perjalanan pulang abis dari rumah sakit. Setelah dia melahirkan gitu, jadi baru pulang ke rumah. Yang mana pada saat itu si Alex lagi ada di pangkuannya Deal yang berada di kursi penumpang di depan. Karena kan masih digendong namanya anak bayi. Sedangkan si Marcus sendiri kebetulan memang masih harus dirawat di rumah sakit karena ada infeksi di dada gitulah, jadi belum boleh dibawa pulang. Dan dalam perjalanan itu, mobil mereka tiba-tiba ditabrak tuh dari sisi samping pengemudi oleh kendaraan lain. John yang pada saat itu nggak pakai sabuk pengaman langsung terlempar ke depan kaca sampai pecah keluar, gengs. Sedangkan Deal nih, istrinya, untungnya selamat tanpa cedera karena dia pakai sabuk pengaman. Tapi Alex tuh bayinya yang digendong kelempar juga, gengs, dan sampai harus dirawat di ICU. Ujung-ujungnya Alex sih selamat, tapi ayahnya John tadi tuh tidak selamat. Jadi dari usia 3 minggu nih, Alex sama Marcus udah jadi anak yatim, gengs, nggak punya ayah. Dan Deal sendiri tentunya menjadi single mother karena harus mengurus 2 bayi kembar ini sendirian. Sebuah cerita di awal yang cukup tragis ya. Long story short, 7 tahun kemudian, Deal itu menikah lagi dengan seorang akuntan bernama Jack Dudley. Yang menurut Babu nih kita harus ngebahas background dari Jack ini dulu ya. Karena dia tuh usianya 20 tahun lebih tua dari si Deal, macam kayak gadun gitu, dan dia juga memang muda. Udah punya anak-anak juga dari pernikahan sebelumnya, tapi anak-anaknya itu ikut sama mantan istrinya. Nah, menurut orang-orang, Jack itu adalah pria yang sangat pendiam tapi punya temperamental yang cukup menakutkan, gengs. Kayak diem-diem nih, tapi kalau udah meledak, duar begitu loh. Pokoknya kalau dia udah marah, dia bisa banting-banting barang dan semua yang di sekitar itu dirusakin. Dan dari pernikahannya dia sama Jack ini, akhirnya lahirlah lagi nih 2 anak bernama Oliver dan Amanda. Jadi rumah itu mah isinya ramai bener. Ada dia sama si Jack kan, terus si kembar tadi Alex sama Marcus, plus Oliver dan Amanda. Dan memang sangat terlihat kalau Jack ini tuh nggak begitu menganggap Alex sama Marcus sebagai anaknya juga, walaupun ya jatuhnya anak tiri. Bener-bener semacam apa ya, image dari bapak tiri yang nggak peduli dengan anak tirinya, udah begitu. Dia ini mau sama ibunya doang, sama si Deal karena merupakan janda kaya raya. Soalnya memang si Jack ini sangat membeda-bedakan anak kandungnya dengan Alex dan Marcus yang merupakan anak tirinya. Contohnya apa? Si Jack ini manggil Alex sama Marcus dengan sebutan stupid twins. Bener-bener nggak pernah terlihat sayang dan perhatian kepada si kembar sama sekali deh. Sedangkan kalau ke Oliver dan Amanda, ya perlakuannya selaku ayah ke anak aja, soalnya kan itu emang anak kandungnya. Dan menurut cerita Marcus juga, sejak kecil tuh mereka memang diperlakukan layaknya babu di rumah sendiri. Karena semua pekerjaan di rumah tuh dikerjain sama si kembar. Padahal rumahnya kan gede banget kayak mansion. Karena orang tuanya memang nggak mau ngeluarin duit nih buat bayar ART. Jadi
Walaupun terlihat kaya mah aslinya pelit. Bahkan soal makanan pun, itu sering banget si kembar ini nggak dapat jatah yang cukup, dikasihnya cuma sedikit doang. Sampai-sampai kalau si kembar ini lagi main ke rumah temennya gitu kan, mereka kan makan banyak banget kayak anak kelaparan. Ya karena emang aji mumpung ada makan gratis begitu. Kesian ya dulu di sana nggak ada MBG. Selain itu tuh juga ada aturan-aturan aneh di dalam rumah yang memang sudah berlaku semenjak si kembar kecil. Mereka pokoknya katanya nggak boleh naik ke lantai 2, terus mereka juga nggak boleh masuk ke ruang kerjanya Jack kecuali emang disuruh atau dipanggil untuk ke sana. Yang biasanya kalau dipanggil itu misalkan disuruh nganterin kopi ya, banyak jadi babu emang udah. Dan kalau dipanggil atau menghadap si Jack, mereka nih harus bilangnya, "Iya tuan, permisi tuan." Bayangin itu padahal ayah tirinya loh, bukan majikannya. Dan waktu itu Alex sempat nanya ke Markus kenapa mereka harus kayak gitu. Karena teman-teman mereka kan kayaknya nggak begitu-gitu amat deh sama orang tuanya, nggak segitunya kan. Nggak usah lah teman gitu. Si Oliver sama Amanda juga nggak begitu. Ke si Jack nggak manggilnya tuan, manggilnya mah ayah. Tapi Markus cuma menjawab, emang begitu yang dilakukan di keluarga kita. Lanjut lagi nih ya, sewaktu si kembar ini menginjak usia 14 tahun, kamar mereka tahu-tahu dipisahkan ke sebuah gudang yang ada di samping rumah. Iya gengs, gudang. Jadi di luar rumah tuh memang ada bangunan terpisah yang memang dipakai buat gudang. Karena kan ini rumahnya rumah gede kayak mansion ya, jadi punya bangunan terpisah yang diperuntukkan emang gudang tuh. Tapi kan di sana berarti nggak ada AC ataupun pemanasnya ya. Jadi kalau musim panas ya kepanasan, kalau musim dingin ya kedinginan. Sementara kalau Oliver sama Amanda tetap tinggal nyaman aja di dalam rumah. Perlakuannya sejomplang itu, gengs. Ya cuma karena di umur mereka yang masih segitu, mereka juga menerima aja perlakuan dari orang tuanya. Karena kayak gimana ya, mau nolak juga mau tinggal di mana, mereka gak ada tempat. Ya tapi memang ini basicnya udah seaneh itu, gengs. Karena kan lagi-lagi rumahnya gede banget, kenapa tau-tau disuruh tinggal di gudang kayak kagak ada kamar. Bener-bener apa kabar dunia? Sudah gila. Oh iya juga selain itu ya, mereka nih nggak pernah dikasih kunci rumah. Jadi selama bertahun-tahun tinggal di sana, sampai nanti gede nih kita ceritain ya, si kembar tuh nggak punya akses bebas ke dalam rumah mereka sendiri. Karena misalkan kalau mereka pulang sekolah gitu ya, mereka masuknya ke gudang dulu. Baru nanti boleh masuk rumah kalau dipanggil sama orang tuanya. Begitu. Kalau kalian bertanya-tanya, itu emang ibunya kagak belain anak kandungnya sendiri digituin? Lah, kalian mau berharap apa sih sama ibunya? Tokoh utama yang paling jahat di sini sama emaknya malah. Si Dil itu. Karena dia juga nggak kalah sedeng kayak Jack tuh, makanya mereka berjodoh kali kawin berdua ya. Ingat, di cerita ini punya banyak plot twist berlapis. Jadi jangan percaya sama semua orang, gengs. Dia sendiri itu dikatakan adalah wanita yang cukup unik menurut orang-orang. Dia itu tinggi, sekitar 180 cm, sangat ekstrovert, banyak tertawa, dan dianggap sebagai cewek eksentrik. Dia suka ngumpulin barang-barang antik dan punya banyak teman dari kalangan bangsawan. Karena dianya sendiri pun katanya kan keturunan dari biru. Yang dia bilang sih katanya masih saudara jauh dari Clement Attlee gitu yang merupakan Perdana Menteri Inggris pasca Perang Dunia II. Pokoknya dia sendiri tuh sering mengadakan jamuan makan malam di rumahnya tuh di mansionnya untuk orang-orang penting. Kayak ada tuan tanah, bangsawan, putri, lord segala macam gitu. Sampai artis-artis loh. Jadi dari luar nih kelihatan dia orang yang hidupnya glamor gitu, beruntung banget cenah. Pencitraan image-nya macam kayak ibu-ibu sosialita. Namun sebenarnya untuk menunjang penampilannya itu, dia sering thrifting baju-baju branded di toko vintage. Jadi si kembar ini memandang ibunya kayak terlihat glamor padahal mah kagak punya duit. Dan satu lagi yang cukup ikonik ya, Dil itu punya banyak banget anjing chihuahua di rumahnya. Nggak tanggung-tanggung, dia pelihara sampai 60 anjing coba. Yang semuanya dia dandanin tuh, dipakein baju, dipakein topi, begitu ke anjing-anjingnya. Jadi bisa dibilang dia lebih perhatian kepada anjing-anjingnya daripada ke anak kandungnya sendiri. Ya sampai si kembar disuruh tidurnya di gudang. Emang ada aja ya aneh-aneh kelakuan orang ya. Nah tapi kisah utamanya dimulai di bulan Agustus 1982 saat si kembar ini baru aja lulus SMA. Mereka waktu itu udah umurnya 18 tahun. Gimana pada satu malam nih, si Markus lagi di kamarnya, masih di gudang ya, tidur aja dia pokoknya. Sedangkan si Alex pergi untuk menemui gebetannya. Habis udah ketemuan gitu kan di sebuah pesta, dia pulang tuh, tapi pulangnya sendirian, naik motor. Yang di tengah jalan, si Alex ini mengalami kecelakaan, geng, sampai helmnya terlepas dan kepalanya juga langsung terbentur ke aspal keras banget. Dan waktu itu si Markus sempat mimpi memang melihat kejadian Alex kecelakaan dan dia langsung terbangun dengan perasaan gelisah bercampur cemas. Mungkin karena mereka ini adalah kembar identik ya, ikatan bondingnya tuh kuat banget ya. Jadi pada saat itu juga si Markus merasa mimpi itu bukan sekedar mimpi, melainkan memang sebuah alarm atau proyeksi dari kejadian yang sebenarnya. Dia langsung bilang ke ibunya kalau Alex kecelakaan gitu. Ini konteksnya keluarga padahal belum tahu ya, belum dapat kabar apa-apa. Jadi pure hanya berdasarkan mimpi dari Markus tadi. Bener aja beberapa jam kemudian ada telepon dari rumah sakit yang menginfokan kalau
Alex kecelakaan motor. Macam jadi kayak teman cerita gengs ya, yang TC VIP tuh yang guru honorer sama geng motor tuh dapat mimpi kayak begini. By the way, buat teman-teman yang butuh asupan horor selama Mistress May ini yang full MT ya, boleh join member majikan gitu, klik link ada di bawah ya. Masuk! Ya pokoknya pas keluarga datang ke rumah sakit nih, ternyata cedera yang dialami sama si Alex parah banget sampai Alex pun koma. Dia ini sampai nggak sadarkan diri itu selama 3 minggu. Dan waktu itu para dokter juga sudah menjelaskan ke keluarga nih bahwa mereka nggak yakin apa yang bakal terjadi kepada si Alex. Karena mereka menilai kerusakan otak yang dialami sama si Alex ini cukup parah perkara dia kepalanya terbentur aspal kenceng banget. Tapi di sini kita nangkepnya macam kayak cerita Final Destination nggak sih? Abisnya dulu pas bayi kan si Alex juga sempat kecelakaan, kebentur tuh kelempar pas bayi ya. Tapi selama 18 tahun kemudian kejadian lagi dan selamat lagi untungnya. Berarti kan dia berkali-kali lolos dari malaikat maut ya. Dimana setelah 3 minggu koma, Alex membuka matanya. Namun dugaan dokter benar. Cedera otak yang dialaminya tuh parah banget. Yang menyebabkan dia hilang ingatan. Bener-bener semua memori lost. Mau itu muka orang ataupun kenangan-kenangan yang sudah 18 tahun dia lalui, kagak inget. Tapi satu-satunya orang yang masih dia kenal dan dia ingat adalah Markus, saudara kembarnya. Gila ya, ikatan dari anak kembar memang sekuat itu. Bener-bener hanya Markus doang yang dia tahu. Karena selain itu ya, seluruh 18 tahun dari hidupnya sebelum kecelakaan, lenyap nggak hilang. Blas. Bahkan namanya sendiri aja nggak ingat. Umurnya sendiri juga nggak tahu. Rumahnya di mana, sekolahnya di mana, teman-temannya siapa, keluarganya siapa. Nggak ingat. Ya intinya semua pengalaman hidupnya udah gone aja. Kayak komputer yang direset total gitu loh. Lagi-lagi macam TC VIP yang skripsiannya laptopnya di reset tuh, di gone hilang apa ya. Mau gila rasanya ya. Buat teman-teman yang belum nonton pasti gak paham ya, makanya join member majikan. Masuk! Ya intinya satu-satunya yang dia ingat kan tadi tuh, cuma wajah kembarannya doang, si Markus. Padahal waktu si Alex buka mata nih, di sampingnya selain Markus, itu juga ada seorang wanita yang berdiri dengan gelisah dan terus berkali-kali nanya, "Kamu ingat aku kan? Kamu tahu aku kan?" Ya tapi Alex bilang, "Kamu siapa?" Dan wanita itu makin panik sampai nanya terus nggak percaya, "Masa kamu nggak ingat aku?" Ya karena wanita itu dianggap berisik ya, akhirnya sampai dikeluarin dulu tuh dari ruangan. Karena kan si Alex ini baru sadar dari koma 3 minggu. Setelah wanita itu keluar, ya Alex nanya ke Markus yang merupakan satu-satunya orang yang dia kenal dan dia percaya di dunia pada saat itu. "Itu siapa sih wanita tadi berisik banget?" Dan Markus menjawab dengan tenang, "Itu ibu kita." Iya majikan, si Alex bahkan nggak ingat wajah ibunya sendiri. Apakah ini akan menjadi cerita legenda Kelamaling Kundang? Simak makanya sampai akhir ya. Ya dari situ beberapa saat kemudian ibunya Dil ini tadi itu masuk lagi ke ruangan. Lagi-lagi dia nanya ke Alex apakah dia ingat dirinya gitu. "Kamu harus ingat, aku ini ibu kamu." Tapi berkali-kali si Alex bilang ya, "Saya nggak ingat apa-apa, saya cuma tahu Markus." Di situ Dil ini kelihatan nggak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya sendiri ini kagak ingat sama dia. Orang yang melahirkannya seperti hal yang mustahil gitu ya. Sesuatu yang nggak masuk di akal. Biasanya kan namanya seorang anak ya pasti minimal tahu ibunya. Ya long story short lagi, setelah luka-luka fisiknya membaik, akhirnya Alex ini diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Yang sampai ke rumah, Alex ya bener-bener nggak inget sama sekali kalau selama 18 tahun dia tinggal di mansion besar itu. Jadi dilihat di sana pertama kalinya rumah terasa asing banget bagi dia. Dia juga bahkan nggak ngenalin siapapun yang ada di sana. Padahal pas pulang nih, Jack udah berdiri di depan rumah gitu kan, dan Alex bingung. Ini saha. Si Jack nih menyambut anak tirinya yang baru pulang dari koma 3 minggu itu cuman nyalamin aja terus bilang, "Aku ayah." Udah gitu doang, kagak ada pelukan, kagak ada ekspresi lega, kagak ada adegan-adegan emosional begitu, nggak ada. Kayak kedatangan tamu, cuma disalamin doang. Ya tapi memang selama 3 minggu Alex di rumah sakit, si Jack ini juga nggak pernah sama sekali pun datang ngunjungin gitu. Emang nggak peduli itu. Sementara itu si Markus nih yang sadar berarti saudara kembarnya si Alex beneran nggak inget apa-apa, itu langsung mengambil tanggung jawab untuk ngajarin semua hal. Bener-bener kayak ngajarin bayi dari nol. Dari hal-hal yang paling dasar gitu, macam cara ikat sepatu, cara sikat gigi, cara bikin roti panggang, nyeplok telur, nyalain TV, ganti channel. Hal-hal basic begitu tuh harus diajarin, gengs. Bener-bener belas kayak bayi baru lahir kan yang nggak tahu apa-apa si Alex ini. Ya Markus juga ngajak home tour gitu, dijelasin ini ruang tamu, ini dapur, ini kamar mandi, ini gudang tempat kita tidur. Ditambah ada aturan-aturan juga di rumah yang nggak boleh ke lantai 2, nggak boleh masuk ke ruang kerjanya si Jack. Pokoknya Markus nih dengan sabar menjelaskan semuanya dari awal. Baik banget ya si Markus ya. Emangnya majikan lo yang kesabarannya setipis tisu begitu kalau nggak ada video baru langsung tantrum. Ya untuk belajar mengenai hal-hal basic, jadinya si Alex ini mulai menonton TV sepanjang hari gengs untuk menangkap hal-hal baru. Abisnya buat dia ya, nonton kartun anak-anak aja tuh bisa menjadi pembelajaran yang menarik. Karena semua itu jatuhnya kayak hal-hal baru yang
pertama kali dia lihat nih. Ingat loh, dia bener-bener nggak ada memori apa-apa di otaknya. Jadi ngeliat sesuatu yang baru pasti jadinya excited gitu, macam anak kecil. Dan namanya acara anak-anak itu kan biasanya apa sih nggak jauh-jauh dari tema dan pengenalan keluarga ya. Dimana terlihat kalau keluarga normal tuh happy, hangat, ngariung bersama lah gitu ya. Yang mana itulah yang menjadi patokan buat dirinya sendiri ke keluarganya, gengs. Oh, ya namanya keluarga tuh begini, ada bapak, ada ibu, akur, bla 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 gitu kan. Bukannya ibunya selingkuh, bapaknya main judi gitu, terus anaknya rebutan warisan lah. Nonton apa itu, jangan sesat ya. Seiring berjalannya waktu, Alex ini tentunya jadi mulai sering bertanya-tanya banyak hal yang lebih spesifik kepada Markus. Bukan cuma nanya ini apa, itu apa, tapi mulai menanyakan hal-hal tentang masa lalunya. Kayak kita dulu ngapain aja sih, pernah liburan kemana sih kita nih sebagai keluarga, teman-teman kita nih namanya siapa aja, gimana masa kecil kita gitu kan. Kurios ya, pengen tahu. Dan disinilah si Markus nih mulai membuat cerita kehidupan yang dia karang-karang sendiri, geng. Sebuah cerita indah yang kayak di acara-acara TV yang ditonton sama si Alex. Markus nunjukin tuh foto-foto mereka berdua lagi main di pantai waktu kecil. Terlihat mereka tertawa bahagia di foto itu. Pokoknya Markus bilang masa kecil kita bahagia. Ini kita lagi liburan keluarga gitu, menyenangkan banget. Pokoknya indah lah ceritanya. Dan Alex menyerap semua cerita itu dengan percaya 100%. Karena kan ini yang ngomong Markus, saudara kembarnya sendiri. Satu-satunya sumber yang dia punya dan dia percaya. Dan dari situ si Alex nih mulai membangun gambaran tentang dirinya dan keluarganya. Di mana dia beranggapan kalau dia lahir dari keluarga yang berkecukupan, rumahnya besar, sering ngadain pesta, terus nerima tamu-tamu glamor gitu kan. Yang ada di pikirannya dia, pokoknya dia berarti keluarga bangsawan yang mentereng gitu loh. Walaupun memang ada hal-hal aneh kayak aturan nggak boleh naik ke lantai 2, mereka juga nggak dipegangin kunci rumah, terus harus panggil ayah tiri dengan sebutan tuan. Itu semua kayak diterima begitu aja sama si Alex, karena Markus bilangnya itu memang hal normal di keluarga mereka. Macam anak kecil yang nggak tahu apa-apa terus dibilangin kalau enggak kok itu normal gitu. Ya udah percaya, sesimpel itu. Dan untuk urusan pertemanan, si Markus juga membantu Alex buat jelasin nih nama teman-temannya siapa aja. Sampai Markus ngerasa Alex memang udah siap mungkin buat ketemu teman-temannya. Walaupun pas di hari H, si Alex ya tetap merasa asing dengan semuanya karena kan nggak kenal. Ya aslinya sih semua orang kenal sama si Alex karena kan memang temenan, tapi kan Alex nggak ingat apa-apa satupun dari mereka. Makanya buat menghindari situasi yang awkward begitu, sebelumnya udah janjian dulu nih, dimana si Markus nih macam kayak jadi jubir gitu, bisik-bisik dulu ke Alex, memberikan info singkat gitu tentang orang yang mau ditemuin nih, diajak ngobrol nih namanya siapa, hubungan sama si Alex tuh gimana, pokoknya hal-hal penting yang perlu diketahui sama si Alex. Jadi nanti pas ketemu, si Alex sudah punya modal lah buat ngobrol sama orang itu, minimal bisa nyebut namanya begitu kan. Karena teman-teman ya memang gak ada yang dikasih tahu kalau sebenarnya si Alex ini hilang ingatan. Jadi mereka nih nggak tahu sama sekali dan nggak ngeh sebenarnya Alex tuh nggak inget sama mereka semua. Alasannya mungkin ya hal-hal seperti ini dulu dianggap mungkin tabu ya untuk seseorang tuh bisa hilang ingatan kayak masa sih? Apalagi si Dil ibunya itu kan juga kayak agak kena mental ya, kok anaknya nggak ingat sama aku. Takutnya teman-temannya ini merasa kayak mungkin mereka nih nggak dianggap segitu pentingnya sama si Alex, sampai si Alex juga nggak ingat sama sekali. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman itu nggak dikasih tau lah tentang keadaan Alex. Seolah-olah nih nggak terjadi apa-apa, memang Alex masih ingat semuanya. Dan selain itu, Markus juga cerita ke Alex kalau sebelum kecelakaan, dia ini punya pacar, punya gebetan lah. Kan sebelum kecelakaan memang si Alex nemuin si gebetannya itu. Ya pokoknya diceritain segala macam sampai akhirnya si Alex balikan sama cewek tersebut. Namun memang background dari ceweknya itu nggak pernah dijelaskan ke publik, gengs. Karena memang Alex akhirnya nggak menikah dengan perempuan tersebut anyway. Dan karena Alex ini punya trauma akan kemungkinannya dia kehilangan ingatan lagi, dia itu jadi terobsesi sama yang namanya fotografi. Dia selalu bawa kamera kemana-mana tuh buat motret semua momen. Bukan cuma kayak momen-momen penting spesial hari ulang tahun atau hari-hari besar ya, tapi beneran semua setiap kegiatannya tuh dipoto. Karena dia nggak mau kehilangan ingatan lagi tanpa adanya bukti fisik kalau dia pernah ada dan pernah mengalami momen tersebut. Yang kalau zaman sekarang ya mungkin gampang ya, tinggal instastory sampai titik-titik gitu terus dipin ya. Dan setelah pasca kecelakaan, dia juga membangun hubungan yang baru dengan ibunya tanpa beban memori apapun. Ya berber kayak membuka lembaran baru lah dari kosong gitu, dari kertas putih lagi. Dimana Alex ini menganggap Dil tuh adalah ibu yang memiliki sifat ekstrovert dan seru. Mereka pun malah akhirnya jadi dekat, gengs. Long story short lagi nih ya, sampai di tahun 1990, si kembar ini udah berusia 26 tahun. Nah pada saat itu, si Jack nih, ayah tiri mereka, sakit keras karena menderita kanker. Dan dokter memang mendiagnosa kalau umurnya ini kayaknya nggak lama lagi. Dan di titik itu, terjadi sesuatu yang cukup membingungkan bagi Alex. Karena tiba-tiba si Jack nih manggil si kembar tuh ke kantornya.
tempat di mana sebelumnya itu dilarang untuk kembar masuki ya kalau nggak dipanggil ya. Di situ si Jack tahu-tahu meminta maaf atas semua perilakunya selama ini. Dia minta maaf atas cara dia memperlakukan mereka, termasuk cara manggil mereka stupid twins dulu kan selama bertahun-tahun. Sesuatu yang bahkan Alex sendiri nggak inget. Dan setelahnya juga Markus nggak pernah cerita tentang hal itu. Ya karena Alex nggak inget, dia bilang, oke aku maafin kamu kok Jack. Tapi tidak dengan Markus, dia dengan tegas bilang, no ya, no, aku nggak bakal memaafkanmu selamanya. Lalu si Markus pergi aja keluar dari ruangan meninggalkan si Alex sama si Jack. Ya si Alex bingung, dia langsung nyusulin Markus dan nanya kenapa kamu begitu. Tapi si Markus cuma menjawab, ini hal yang sangat rumit. Aku cuma emang nggak bisa maafin dia. Ya di situ si Alex seperti biasa, dia nggak ngulik lebih jauh, nggak terlalu kepo dan menerima keputusan Markus aja. Ya beberapa hari kemudian ternyata Jack meninggal di usianya 81 tahun. Jadi ibarat orang yang mungkin tahu nih umurnya nggak bakal lama lagi, terus minta maaf ke orang-orang yang pernah dia zolimin gitulah. 5 tahun kemudian, di bulan Maret 1995, ibu mereka Dale tiba-tiba jatuh sakit karena punya tumor otak. Dan ceritanya waktu itu Alex lagi pulang dan menemukan ibunya ini teriak-teriak minta tolong karena terjatuh dari tangga. Ya langsunglah dibawa ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit, Dale ini dinyatakan meninggal. Jadi memang kejadiannya kayak sasar-sasar mendadak gitu loh gengs. Di situ Alex sempat hancur. Karena kan selama beberapa tahun ke belakang dia udah deket sama ibunya nih. Hubungannya udah baik. Makanya pas ibunya meninggal, Alex nih selayaknya anak yang ditinggal ibunya gitu nangis dia berhari-hari. Namun di sisi lain, dia melihat si Markus kok nggak nangis sama sekali. Nggak ada ekspresi kesedihan. Nggak ada emosi yang menunjukkan seorang anak yang telah ditinggal meninggal oleh ibunya. Ya waktu itu tentunya si Alex nanya. Dan Markus menjawab kalau dia memang nggak bisa ngerasain apa-apa atas kematian ibu mereka. Kayak orang yang udah mati rasa gitu loh. Buat Alex hal itu ya terdengar aneh. Gimana bisa kembar identiknya nih yang tumbuh bersama di keluarga yang sama tapi bereaksi seperti itu atas kematian ibu kandung mereka sendiri. Jujur janggal. Dan di masa-masa berkabung itu ya, saking sedihnya telah ditinggal dua orang tuanya, Alex nih sampai menjalani sesi terapi ke psikolog. Dan dia juga sempat cerita tuh ke terapisnya soal reaksi si Markus yang kok nggak sedih dia ya. Si terapisnya ini mengutarakan sebuah pendapat atau kemungkinan. Dibilang kayak, mungkin ada semacam trauma di masa kecil yang membuat Markus bereaksi seperti itu. Tapi Alex langsung menolak mentah-mentah pendapat dari terapisnya karena menurutnya nggak mungkin deh ibunya kayak kenapa-napa gitu. Ibunya ini baik dan seru. Nggak mungkin ibunya jahat gitu loh maksudnya kepada mereka. Ya pokoknya setelah kedua orang tuanya meninggal, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka nih, si kembar akhirnya punya kunci rumah. Mereka udah bebas tuh masuk ke ruangan manapun yang ada di mansion tersebut. Dan karena Dale ini adalah penimbun barang-barang vintage ya, suka thrifting, jadi barang-barang di rumah itu tuh banyak banget. Rumah mansion yang besar itu tuh sampai sesak dengan segala macam barang-barang antik yang nggak jelas. Yang nggak jauh beda sih sama emak kita ya. Kayaknya emang emak-emak begitu kali ya. Bedanya mah kalau emak kita ngumpulinnya apa? Kardus-kardus bekas, box sisa makanan yang bening-bening tuh, tupperware yang udah rusak, sebenarnya udah kagak bisa dipakai, sisa kaleng cat yang udah kering, blender rusak yang kagak nyala gitu. Semua maunya disimpan, udah kagak boleh dibuang begitu. Heran kita mah. Ya pokoknya butuh hampir setahun penuh gengs buat si kembar ini membereskan semua barang-barang di rumah itu. Pokoknya cluttering cenah ya kalau kata bahasa sekarang begitu ya. Mereka mulai dulu nih dari lantai dasar. Di dapur mereka nemuin toples-toples kaleng yang pas dibuka isinya bukan kue, tapi uang tunai dalam jumlah yang besar. Ya agak sama sih sama emak kita ya. Cuma bedanya kalau kita buka toplesnya gitu bukan isinya uang atau rengginang. Ya mendingan rengginang gitu, isinya mah kecoa. Jadi sarang kecoa itu di dapur ya lah. Terus di sofa gitu di dalamnya, itu ternyata juga banyak tumpukan uang. Pokoknya di berbagai sudut rumah, uang-uang itu tersembunyi di mana-mana, di tempat-tempat dan di barang-barang yang nggak terduga. Padahal kan selama ini terlihat si Dale ini selalu beli baju dari toko bekas kan thrifting tuh. Tapi ternyata kok uangnya di mana-mana. Jadi kayaknya tuh dia sengaja menyembunyikan duit-duitnya di seluruh penjuru rumah, gengs, kagak dipakai. Antara pelit sama hemat mah beda tipis ya. Ya apa kabar dunia? Habis sudah di lantai 1 nih, mereka naik tuh ke lantai 2. Dan untuk pertama kalinya, mereka menemukan ada kamar mandi dengan lemari yang besar di dalamnya. Pas Alex buka lemari itu, isinya penuh dengan mainan dewasa. Kayak terong-terongan, pentung-pentungan gitu. Paham ya majikan ya? Ya Alex kaget sekaligus bingung. Buat apaan kayak gini kok banyak banget? Tapi si Markus terlihat santai aja melihat semua itu. Dia cuma bilang nih ke si Alex nih, udahlah buang aja itu semua. Udah gitu doang. Nggak ada kayak terkejut atau momen wak kaget gitu, nggak ada. Habis itu mereka lanjut lagi naik ke loteng. Dan di sana mereka menemukan banyak banget barang-barang masa kecil yang ternyata selama ini disimpan sama ibu mereka. Ada buku-buku lama, baju-baju mereka kecil, mainan-mainan. Sampai mereka menemukan tumpukan kado ulang tahun yang masih terbungkus rapi pakai kertas kado. Dimana ternyata kado-kado tersebut tuh dikirim oleh keluarga ataupun teman-teman Alex sama Markus di hari ulang tahun mereka dulu.
Tapi semua itu tuh nggak ada yang pernah dikasih ke mereka. Diumpetin doang di atas loteng. Nggak pernah dibuka juga, masih terbungkus rapi udah berpuluh-puluh tahun. Pas dibuka ya isinya mainan anak kecil sama kartu ucapan. Ada juga amplop-amplop Natal gitu berisi uang yang memang itu uang kiriman dari keluarga besar untuk si kembar. Semua itu tuh nggak pernah sampai ke tangan mereka tapi gengs. Cuma uangnya mah masih utuh di dalam amplop. Yang kalau emak kita kan zaman dulu kalau lebaran kita juga selalu nawarin investasi bodong ya. Sini uangnya ibu simpen begitu. Tapi pas kita minta, itu udah dibayar buat sekolah kamu, buat beli kebutuhan kamu begitu. Cuma kalau ini nggak dipakai sama sekali. Uangnya disimpan di amplop tapi nggak dikasih juga, kan aneh banget. Ya buat Alex, penemuan-penemuan janggal itu tuh mulai membuat dia merasa ada sesuatu yang aneh nih. Apa yang gua nggak tahu nih, karena terlalu jujur janggal. Ya dia mulai tuh bertanya-tanya, apakah ada hal yang ditutup-tutupi selama ini mentang-mentang dia kagak inget apa-apa. Dan dari loteng, akhirnya mereka sampai nih ke kamar utama, yaitu kamar orang tuanya. Di sana, Alex mulai tuh membereskan isi-isi dari lemari baju. Saat beberes, dia nemu sesuatu yang aneh, gengs. Di mana ada semacam pintu rahasia di dalam lemari itu, tersembunyi di balik baju-baju, macam kayak lemari ke dunia Narnia kali ya. Jadi begitu buka pintu lemari, di dalamnya ada pintu lagi. Yang pas dibuka, ternyata itu semacam tempat penyimpanan yang macam berangkas rahasia gitu kali ya. Cuma isinya hanya ada satu benda, yaitu sebuah foto doang. Di mana itu foto dua anak laki-laki yang kira-kira berusia 10 tahun, kagak pakai apa-apa, maksudnya telenci begitu ya. Tapi bagian kepala mereka udah digunting. Jadi fotonya cuma setengah gitu dari leher ke bawah doang, kagak ada mukanya. Di situ Alex perhatiin fotonya. Ini kayak foto waktu mereka kecil yang lagi di pantai yang diliatin sama si Markus. Tapi kenapa bagian kepalanya dipotong? Nah di situ semua kecurigaan yang dari tadi dia simpan di dalam otaknya, terus pas ngeliat foto tersebut kayak, bentar-bentar. Dia langsung nyamperin Markus yang pada saat itu lagi minum di dapur tuh dan memperlihatkan foto tersebut sambil bilang, apa kita dilecehkan waktu kecil? Di situ Markus langsung keselak. Alex nanya lagi pelan, apa ibu kita melecehkan kita? Dan Markus ngangguk. Di situ mereka berdua berpelukan sambil nangis di umur mereka yang udah 32 tahun, gengs. Dan disitulah Alex menyadari selama 13 tahun sejak dia bangun dari koma, Markus telah menyembunyikan semua ini. Seluruh kebenaran pahit tentang masa kecil mereka yang memang ingin dia lupakan. Ya Markus jelasin kenapa dia melakukan itu. Karena waktu dia sadar Alex ternyata nggak ingat apa-apa, dia ini nggak mau menceritakan kenyataan yang buruk kepada Alex. Dia mau kasih Alex nih sebuah kehidupan baru yang lebih baik. Setidaknya dalam ingatan barunya itu ketika dia bangun dari koma. Karena Markus sadar dia punya kendali penuh atas apa yang Alex harus tahu dan nggak usah tahu. Makanya dia memutuskan untuk menggunakan kendali itu untuk melindungi Alex, menjaganya agar tetap waras. Jadi waktu di awal Alex nanya tentang kayak, apa kita pernah liburan keluarga gitu pas masih kecil? Terus Markus jawab, iya kita ke pantai gitu kan, sambil nunjukin foto-foto mereka di pantai. Itu foto-foto ternyata diambil sewaktu mereka lagi ikut liburan sama keluarga temennya. Jadi maksudnya mereka nggak pernah liburan sama orang tuanya sendiri, ngikut orang. Tapi memang Markus di sini menceritakan versi keluarga bahagia di mana ya dibilang mereka pernah liburan keluarga seperti keluarga normal pada umumnya. Dan waktu si Alex juga sempat nanya apakah ibu kita orang yang baik, Markus menjawab, iya. Dan disitulah Markus merasa kalau itu adalah kebohongan terbesar yang pernah dia ucapkan. Karena kenyataannya benar-benar membagongkan. Dimana semenjak kecil ibunya itu suka melecehkan mereka berdua. Yang nggak ngerti kenapa, karena tentunya Markus sendiri ini nggak pernah menanyakan kepada ibunya tentang alasannya. Dan pada akhirnya juga ibunya kan udah meninggal. Jadi cuma ibunya sama Tuhan yang tahu istilahnya. Dimana ibunya itu sering mengirimkan mereka berdua ke teman-teman atau koleganya. Jadi si Dil ini ternyata aktif dalam sebuah jaringan pelecehan anak yang sangat luas, gengs. Dimana dia meminjamkan si kembar ke para anggotanya itu. Gila banget kan? Ini tuh semacam perkumpulan orang kaya ataupun bangsawan yang punya keanehan gitu loh, gengs. Semacam Jeffrey Epstein. Dan konteksnya di sini orang-orang tersebut adalah bapak-bapak semua. Nyangka nggak? Dimana secara bergantian, jadi antara Markus ataupun Alex yang nggak pernah mereka dua-duaan gitu sekaligus, itu punya jadwal masing-masing. Dimana si Dil ini nganterin mereka nih ke berbagai rumah dari anggota perkumpulannya itu di seluruh Inggris. Jadi misalkan si Alex ini ke rumah bapak A, terus Markus ke rumah bapak B gitu loh. Dimana nanti mereka ditinggalin di sana semalaman. Ditinggal gitu sama si Dil mah pulang. Dan si kembar masing-masing tuh bersama pria yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Dan pria-pria tersebut melecehkan mereka. Nanti besok paginya, Dil datang lagi buat jemput. Dan selama di perjalanan pulang, nggak ada obrolan apapun yang seolah-olah semalam tuh nggak kejadian apa-apa. Nggak dibahas, gengs. Dan hal tersebut berlangsung terus-menerus dari usia mereka 8 tahun. Apa kabar dunia? Nyangka nggak kalian ternyata ceritanya segelap ini?
Tapi ingat, ini plot twist berlapis, belum sampai sini. Markus bilang dia masih dengan jelas ingat perasaannya waktu dia duduk di dalam mobil bersama ibunya untuk diantarkan ke rumah para pria asing itu. Lalu ibunya pergi meninggalkannya dan pria itu membawa dia ke kamar untuk digituin. Dan di saat itu pun si Markus juga tahu kalau Alex, saudara kembarnya, ada di rumah orang lain dan mengalami hal yang sama. Tapi Markus cuma bisa diam aja menunggu pagi tuh untuk dijemput kembali. Ya pada akhirnya rutinitas seperti itu tuh berhenti pada saat Markus berusia 14 tahun. Tapi berhentinya di sini tuh bukan karena tiba-tiba Dale sadar, tobat, dan memutuskan untuk berhenti ya. Melainkan karena memang si Markus sendiri yang berontak. Jadi di malam si Dale mengantarkan Markus seperti biasa ya, ada tuh ke sebuah apartemen di London milik katanya seorang artis terkenal cowok. Cuma memang nggak pernah di-spill namanya di berita, gengs. Makanya ini kayak kasusnya Jeffrey mah kita bilang ya. Habis sudah sampai nih, si Dale pergi tuh kan, ninggalin seperti biasa. Di situ, si pria artis tadi mengajak si Markus untuk ke kamar. Dan mulai ya nyentuh-nyentuh Markus. Tapi kali itu si Markus menolak karena dia udah muak banget. Sampai dia tuh berani bilang, "Stop, aku nggak mau melakukan ini." Tapi pria tersebut malah menjadi semakin agresif. Sampai akhirnya Markus mendorong pria itu, terus dia lari kabur dari apartemen. Sendirian, nggak pegang uang, nggak punya tujuan juga di tengah kota London. Akhirnya dia berhasil naik kereta bawah tanah tuh tanpa bayar. Jadi kayak memang loncat gitu dari mesin tiketing otomatis. Yang mana tujuannya pulang ke rumah, abis nggak punya tempat lagi kan. Turun dia di stasiun terdekat, abis itu jalan kaki pulang, masuk ke kamarnya udah tidur. Pagi harinya, dia terkejut melihat kok Markus tahu-tahu ada di rumah. Kan harusnya dijemput dulu. Berarti nih anak pulangnya kabur kan? Tapi nggak ada obrolan apa-apa di antara mereka berdua. Bener-bener kayak nggak terjadi apa-apa. Kebayangkan kalian, nggak sehat apa nih hubungan antara ibu sama anak. Nggak pernah ada ungkapan atau pembicaraan apapun mengenai semua kegilaan ini. Tidak ada penjelasan, gengs. Dan sejak hari itu, Dale ini memang berhenti mengirimkan si kembar kepada siapapun. Tapi lagi-lagi, yaitu nggak ada pembahasan tanpa adanya penjelasan juga. Udah berhenti gitu aja selesai. Jujur hal seperti ini ya tentunya pasti merusak psikis dari Markus ya. Apalagi sampai ibunya meninggal pun tidak ada penjelasan pembicaraan apapun. Makanya tadi Babu bilang gak ada yang tahu jawabannya kenapa ibunya begitu, cuma dia sama Tuhan doang yang tahu. Nah kita balik lagi deh ke si Alex, dimana akhirnya dia yang gak ingat semua memori kelam itu, jadi baru mengetahui lagi nih dari cerita si Markus di usianya 32 tahun. Yang walaupun diceritain begitu ya tetap aja Alex gak ingat. Cuma seakan itu kan berarti menjawab kenapa si Markus ini bersikap dingin dengan kematian Jack dan Dale. Karena ternyata ibunya begitu dan si Jack sendiri yang memang memperlakukan mereka dengan gak baik. Anggapannya Jack ini kan juga harusnya tahu apa yang terjadi ya, apa yang diperbuat sama si Dale. Tapi dia membiarkan semua hal ini terjadi begitu aja. Namun pada saat itu si Markus hanya sanggup menceritakan garis besarnya sampai di situ aja, gengs. Dimana dia bilang belum siap untuk cerita detailnya. Karena katanya itu akan mengkorek-korek kejadian yang udah dia lama kubur dalam-dalam nggak mau inget-inget lagi. Cuma si Alex ini tetap berusaha untuk Markus cerita lebih lagi kayak kejadian apa yang sebenarnya mereka alami. Tapi Markus bilang nggak bisa, aku nggak bisa cerita lebih jauh. Dan hal tersebut berlangsung selama lebih dari 20 tahun setelahnya, gengs. Jadi maksudnya sampai umur 52 tahun nih mereka nih, Alex hidup dengan setengah kebenaran doang karena sisanya belum diceritain. Dia sih udah tahu dia pernah dilecehkan dan semacam dijual kepada orang-orang yang dia nggak kenal gitu kan. Tapi nggak tahu detailnya dan diapain aja sama orang-orangnya ini tuh siapa aja. Dan selain itu, semenjak kematian dari orang tua mereka, si kembar ini ternyata juga menemukan fakta-fakta yang mengejutkan tentang ayah kandung mereka, yaitu John Lewis, yang diceritakan meninggal dalam kecelakaan mobil saat si kembar masih bayi tadi di awal cerita kan. Dari surat-surat lama yang mereka temukan dan dari buku diari ibunya juga yang disimpan, ternyata ada indikasi kalau John itu sengaja menabrakkan mobilnya setelah dia ini mengetahui bahwa kalau dia ini bukan ayah kandung dari si kembar, gengs. Plot twist berlapis. Jadi Dale sendiri ini nggak tahu ya si kembar ini anak dari siapa karena dia memang punya banyak kekasih gelap sewaktu menikah dengan si John. Dan hal itulah yang memang dibahas, diperdebatkan di dalam mobil dalam perjalanan itu sampai akhirnya terjadi kecelakaan. Jujur ceritanya riuh banget. Dan selain menemukan fakta tentang kematian ayahnya John Lewis, Dale itu juga ternyata sempat meninggalkan si kembar di panti asuhan dan membiarkan mereka di sana selama setahun. Bukan karena dia berduka, kaget gitu ya ditinggal suami segala macam, tapi karena dia mau bebas berkencan dan berpesta tanpa repot ngurus anak. Namun keluarga besarnya si Dale itu terus mendesaknya untuk jemput si kembar itu kembali, itu anak kamu. Sampai akhirnya ya udah si Dale nurut. Karena bahkan ya ada satu tantenya dia yang sampai memohon-mohon untuk udahlah kasih si kembar ke aku aja biar aku yang merawat mereka gitu loh. Tapi si Dale menolak dan malah memilih merawatnya sendiri padahal sebelumnya dititipin di panti asuhan. Kan sumpah aneh banget nih ibu-ibu ya. Fix labil
kecil. Hingga di tahun 2013, si kembar tuh akhirnya memutuskan untuk menceritakan kisah mereka ke dalam sebuah buku yang berjudul Tell Me Who I Am. Ya mereka juga tahu konsekuensi dari menerbitkan buku itu, nama ibunya berarti kan akan tercoreng selamanya. Dengan catatan ibunya ini punya keturunan darah bangsawan loh. Tapi mereka merasa perlu melakukannya. Cuma di buku itu pun, Markus nih masih memilih untuk tidak menuliskan detail yang paling berat dari semua kejadian yang telah dialami. Masih ada yang dia tahan-tahan, gak diceritain semuanya. Barulah di tahun 2019, saat sutradara Ed Perkins mendekati mereka untuk membuat dokumenter dari kisah di buku mereka itu, Markus akhirnya memutuskan untuk mau cerita semuanya. Tapi prosesnya memang gak mudah. Dimana selama proses syuting nih, Alex sama Markus tuh diwawancarai karena kan dokumenter ya, itu secara terpisah. Dimana Markus ini maunya cuma berbicara ke kamera yang direkam, karena katanya dia nggak sanggup untuk mengatakan langsung ke Alex dan menatap matanya saat mengetahui kebenaran ini. Jadi pertanyaan yang selama Alex ini ingin tahu gitu ya, itu bisa didapatkan dari udah lu nonton sendiri deh rekamannya, kira-kira gitu. Dan ya udah, Alex pun menonton. Dimana di dalam rekaman itu, kita sampai merinding deh. Markus tuh cerita, kalau selain ibunya sering mengantarkan mereka berdua ke rumah orang-orang asing kayak cerita kita tadi, dia itu juga sering menyuruh mereka berdua nih si kembar untuk masuk ke kamarnya dan berhubungan satu sama lain. Sementara si ibunya ini hanya menonton. Jadi maksudnya si Alex sama Markus disuruh berhubungan berdua di depan ibunya sendiri. Jadi paham kan kenapa Markus selama ini tuh nggak mau cerita ke Alex dan memilih untuk Alex udah lu nggak usah tahu deh. Yang sampai akhirnya dia juga nggak berani ngomong langsung ke Alex, melainkan ngomongnya ke kamera. Alex disuruh nonton aja udah. Karena ceritanya segila itu ternyata gengs. Dimana dari kecil mereka tumbuh dengan kejadian-kejadian gila seperti itu. Yang dulu mereka pikir itulah cara orang tua membesarkan mereka. Karena yang namanya masih kecil gitu kan nggak tahu kalau hal itu salah selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya Markus cukup dewasa dan merasa itu semua nggak benar, dia pun berontak dan kabur. Tapi itu pun juga nggak pernah ada penjelasan dan omongan tentang semua ini kayak alasannya kenapa melakukan hal itu kepada mereka berdua. Alex yang menonton percakapannya Markus itu ya jelas nangis. Dan dia juga akhirnya mengerti kenapa ya tadi Markus nggak pernah mau ngomong atau cerita ke dia. Dan tentunya Alex nggak marah sama sekali ke Markus ya. Sampai pada akhirnya ya udah mereka berdua menjalani kehidupan yang tenang. Sudah tidak ada rahasia lagi. Mereka berdua juga sudah menikah dan masing-masing punya 2 anak dengan warisan ya dari orang tua mereka yang bernilai jutaan pound sterling tuh. Sebenarnya warisan yang cukup besar banget bisa dibilang. Intinya mereka sudah hidup tenang, mapan, dan bahagia. Markus bilang hubungan mereka sebagai saudara kembar sekarang malah lebih kuat dari sebelumnya. Bahwa sekarang mereka akhirnya bisa meninggalkan kisah di masa lalu dan melanjutkan untuk hidup. So itu majikan, sebuah kisah plot twist berlapis dari Alex dan Marcus Lewis ya. Kisah tentang seseorang yang bangun dari koma dan hilang ingatan kayak di film-film. Tentang seorang saudara kembar yang salah satunya memilih berbohong bukan karena dia jahat, tapi karena dia pikir itu adalah satu-satunya cara melindungi orang yang paling dia sayangi dan menciptakan memori indah. Dan ada cerita juga tentang seorang ibu yang di depannya kelihatan glamor dan seru, tapi ternyata di baliknya tersimpan rahasia yang gelap segelap-gelapnya. Tapi yang paling bikin cerita ini tuh dramatis menurut Babu ya, di saat si Alex nih selama 13 tahun hidup dengan versi indah dari masa lalunya gitu kan, dengan cerita-cerita karangan memori indah. Percaya kalau keluarganya bahagia, percaya ibunya ini orang baik, percaya hidupnya normal dan beruntung. Yang padahal semua versi itu tuh nggak nyata, hanya karangan semata. Tapi di sisi lain si Marcus nih membawa sendiri beban ingatan yang mengerikan itu selama puluhan tahun tanpa bisa cerita ke siapapun, bahkan ke saudara kembarnya sendiri. Merinding ya. Benar-benar sebuah kasus yang membagongkan. Ya terima kasih semuanya majikan udah pada nonton ya. Sampai jumpa lagi berarti kita di video-video Mrs. May selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.